Untuk penyusunan jurnal penyesuaian Navara Clothing itu biasanya dilakukan akhir bulan. Nah, di sini dilakukannya pada tanggal 31 Januari 2017. Untuk bukti memorial dokumen pertama, ya ini terdapat 50 polo katun PQ masih dalam proses dengan biaya sebagai berikut. Biaya bahan baku 3.375.000, kemudian bahan pembantu 1.075.000, kemudian biaya bahan pembantu 1.075.000, biaya tenaga kerja langsung 750.000, overhead pabrik 225.000, total biaya produksi 5.425.000, kemudian total biaya produksi per unitnya 108.500. Nah, untuk jurnalnya itu tanggal 31 Januari. Kemudian untuk jurnalnya, untuk debit ada persediaan barang dalam proses, debit 5.425.000, kemudian untuk kreditnya biaya bahan baku 3.375.000, biaya tenaga kerja langsung 750.000, dan bahan pembantu serta overhead pabrik itu disatukan di BOP 1.300.000 rupiah. Kemudian untuk transaksi kedua, gaji dan upah yang belum dibayar dengan rincian sebagai berikut. Bagian pemotongan 250.000, bagian jahit 500.000, mandor 175.000, bagian admin atau penjualan 3.600.000. Maka jurnalnya untuk debit ada biaya tenaga kerja langsung 750.000, yaitu bagian pemotong dan bagian penjahit. Biaya overhead pabrik 175.000, beban gaji bagian penjualan ini 3.600.000, karena biaya tenaga kerja langsung dan gaji bagian admin itu berbeda. Untuk biaya tenaga kerja langsung ini yang berhubungan langsung di produksi baju tersebut. Tapi kalau gaji bagian admin atau penjualan ini tidak berhubungan langsung dengan proses produksi, maka ini dianggap beban. Kemudian untuk kreditnya 4.525.000, yaitu hutang gaji dan upah. Kemudian transaksi berikutnya. Data akhir periode menunjukkan sebagai berikut. Hasil stock of name perlengkapan kantor menunjukkan saldo 110.000. Jurnal untuk mencatat perlengkapan. Kita harus tahu dulu bahwa perlengkapan itu saldonya perlengkapan 262. Ternyata hasil stock of name-nya 110. Maka 126 tinggal dikurangi 110. Maka hasilnya 152.500 yang sudah terpakai. Kemudian dokumen berikutnya. Data akhir periode menunjukkan sebagai berikut. Beban asuransi untuk bulan Januari 500.000, kemudian iklan yang sudah diterbitkan 2 kali penerbitan senilai 120.000. Yang pertama, karena beban asuransi untuk bulan Januari itu sudah kita pencatatannya tanggal 31 Januari, otomatis beban asuransinya ini sudah dilalui. Begitu juga dengan iklan, ini sudah 2 kali penerbitan. Maka kita menggunakan metode neraca. Untuk metode neraca, jurnalnya beban asuransi debit 500.000, asuransi dibayar di muka debit 500.000. Beban iklan
120.000, kemudian iklan dibayar di muka 120.000. Kemudian dokumen berikutnya, data akhir periode menunjukkan sebagai berikut. Kerugian piutang ditaksir 10% dari saldo piutang 31 Januari 2017. Kita lihat saldo piutang 45.100.000 rupiah. Hasilnya untuk saldo piutang itu tadi saldo piutang itu 45.100.000, kemudian ketika 10% dari 45.100.000, 4.510.000, kemudian dikurangi cadangan kerugian 2.650.000. Maka hasilnya 1.860.000 ya. Cara menghitungnya saldo piutang kali 10%, hasilnya dikurangi cadangan kerugian. Nah, maka hasilnya itu diposting di jurnal penyesuaian. Kemudian kita lanjut ke dokumen berikutnya. Untuk dokumen berikutnya yaitu data penyusutan bulan Januari dibebankan ke overhead pabrik dengan rincian sebagai berikut. Dibebankan ke overhead pabrik atau BOP. Penyusutan peralatan pabrik 74.675, penyusutan gedung pabrik 520.800, penyusutan mesin pabrik 179.150 rupiah. Jurnalnya biaya overhead pabrik 774.625 rupiah. Kemudian kreditnya ada akumulasi penyusutan peralatan pabrik 74.675, kemudian akumulasi penyusutan gedung pabrik 520.800, akumulasi penyusutan mesin pabrik 179.150 rupiah. Kemudian kita ke bukti berikutnya. Ini PPh Badan bulan Januari 2017 sebesar 1% dari peredaran bruto bulan Desember. Peredaran bruto bulan Januari sebesar 49.730.000. Nah, ini sudah diketahui, berarti kita tinggal mengambil 1% dari 49.730.000. Maka jurnalnya beban pajak penghasilan 497.300 rupiah, hutang pajak penghasilan 497.300. Berikutnya, bukti seluruh beban overhead berdasarkan saldo per 31 Januari 2017. Mohon untuk ditutup ke persediaan barang dalam proses. Data buku besar per 31 Januari 2017. Ini untuk seluruh beban overhead pabrik atau BOP.
Untuk biaya overhead pabrik itu kan dibebankan ke atau ditutup ke akun persediaan barang dalam proses. Nah, cara menghitung 774.625 rupiah ini selisih dari BOP. Di sini BOP itu 1.125.000. Itu posisinya di debit. Kemudian di penyesuaian di debit itu ada biaya overhead pabrik 175.000. Nah, yang tadi yang 1.125 ditambah 175.000 itu hasilnya 1.300.000. Maka posisi antara debit dan kredit ini sudah 0. Tapi ketika penyusutan ini ada yang dimasukkan ke akun yang penyusutan ini semua masuk ke biaya overhead pabrik, maka di sini terdapat biaya overhead pabrik 774.625 rupiah. Maka biaya overhead pabrik tersebut ini kita tutup ke akun persediaan barang dalam proses. Maka akunnya debitnya persediaan barang dalam proses 774.625 rupiah, biaya overhead pabrik kredit 774.625 rupiah. Sudah selesai, maka untuk total jurnal penyesuaian yaitu 14.629.050 rupiah.